Allahul kafi Rabbunal kafi qasidnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yang tidak masuk hari ini ada berapa? Banyak sekali. Oh, ada banyak ya. Mungkin belum bisa masuk ke Zoom. Nanti sambil kita nunggu, kita bisa lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Ini untuk sharingnya sudah kelihatan semuanya ya. Sebelumnya kita berdoa. Salah satu kita memimpin berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Alif. Coba Mbak Alif. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk motivasi hari ini, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu kata dari Nelson Mandela. Jadi untuk mengubah dunia memang kita harus menggunakan pendidikan. Berikutnya untuk review. Sekarang review pembelajaran yang kemarin, pertemuan kemarin. Coba dibaca Mbak Puri. Review. Sistem operasi berbasis GUI atau grafis adalah sistem operasi yang dioperasikan melalui tatap muka dalam bentuk grafis. Ada 3 jenis sistem operasi berbasis GUI yang sering digunakan, yaitu Macintosh, Linux, dan Windows. Perangkat masukan yang paling penting pada sistem operasi berbasis GUI yaitu keyboard dan mouse. Ya, terima kasih. Itu review yang kemarin. Nah, untuk pelajaran hari ini kompetensi dasarnya masih sama ya, yaitu untuk menerapkan sistem operasi jaringan. Kalau yang kemarin itu sistem operasi jaringan berbasis GUI atau GUI, sekarang sistem operasi berbasis teks. Nah, untuk IPK-nya silakan dibaca Mbak Dewi. Yang sudah nyambung itu Mbak Dewi siapa ya? Ada 2. Coba Mbak Dewi HP. Menerapkan sistem operasi jaringan. IPK penunjang peserta mampu mengklasifikasi jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis teks dengan benar. Lagi, Pak. Ya, berikutnya itu. IPK kunci peserta mampu menganalisis jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis teks. Terus berikutnya. Peserta didik mampu menganalisis konsep sistem operasi jaringan sesuai kebutuhan. Ya, nanti ada 3, yaitu mengklasifikasi jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis teks, kemudian menganalisis jenis-jenisnya, kemudian menganalisis konsep sistem operasi. Nah, setelah kita tahu IPK-nya, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dibaca lagi. Mbak Alif lagi coba.
Ya, itu ya. Itu tujuan hari ini yaitu nanti setelah berdiskusi kita bisa membandingkan jenis-jenis sistem operasi berbasis teks. Karena sistem operasi berbasis teks itu sangat banyak dan juga menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke materi sistem operasi berbasis teks. Apa sih kalau kemarin kan kita sudah menjelaskan dan mempelajari tentang sistem operasi berbasis GUI. Nah, sekarang sistem operasi berbasis teks itu apa saja pengertiannya? Coba dibaca Mbak Puri lagi coba. Adalah sistem operasi yang digunakan untuk yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi yang itu. Contoh sistem operasi berbasis teks Ya, terima kasih. Untuk sistem operasi berbasis teks, pengertiannya tadi sudah dibacakan sama Mbak Puri. Untuk contohnya, di sini saya sebutkan ada 3. Ada Linux Debian, kemudian ada Linux SUSE, ada juga Mikrotik. Nah, untuk hari ini yang kita bahas lebih mendalam yaitu tentang sistem operasi Mikrotik. Nah, pengertian dari sistem operasi Mikrotik sendiri, Mikrotik merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi sebuah router jaringan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer. Misalnya untuk membangun sistem jaringan komputer secara kecil. Misalnya kita ingin membuat sebuah warnet atau membuat sebuah lab atau mungkin untuk membangun sistem jaringan di sebuah sekolahan atau perusahaan yang kecil. Kita bisa menggunakan Mikrotik. Tuh. Nah, untuk Mikrotik sendiri dapat diinstal di PC dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama coba dibaca Mbak Dewi lagi. Mikrotik dapat diinstal di PC dengan menggunakan beberapa cara, yaitu ISO, IMAX, menggunakan komputer disk CD, instalasi, silakan download versi ISO yang tersedia dan kamu harus membakarnya ke dalam media CD kosong. Lanjut, melalui jaringan komputer lain dengan satu disket atau menggunakan internet yang proses menyalakan komputer. Booting komputer melalui SD card diinstal dapat dilakukan pada sistem operasi Windows 95, 98, NC4, 200 XP. Microsoft Master membutuhkan beberapa buah disket ukuran 3,5 yang nantinya akan disalin pada hard disk saat instalasi dilakukan dengan menggunakan tulis Profi Master X. Ya, itu yang untuk Mikrotik kita bisa diinstal dengan beberapa cara. Yang pertama ada ISO, kemudian yang berikutnya bisa menggunakan net install, kemudian yang berikutnya bisa menggunakan Mikrotik Disk Maker. Tuh. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Ini ada analisis
setelah tadi kita mempelajari tentang sistem operasi berbasis teks dan juga kemarin kita sudah mempelajari sistem operasi berbasis GUI. Sekarang ada lembar kerja peserta didik ini menganalisis berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, buatlah analisis jenis sistem operasi berbasis teks. Nah, nanti silakan diisi di situ. Di situ sudah ada kolomnya sistem operasi jaringan berbasis teks itu apa saja, kemudian yang berbasis GUI itu apa saja. Kemudian keterangannya nanti juga diisi, misalnya yang berbasis teks itu mikrotik, kemudian yang berbasis GUI ada misalnya ada Windows, misalnya Windows Server. Nah, nanti keterangannya, oh kalau mikrotik itu bisa untuk perusahaan kecil. Kemudian kalau yang Windows Server hanya untuk misalnya skala lebih kecil lagi, ruangan, tuh misalnya. Itu ya. Untuk sharingnya saya stop dulu, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit dikerjakan dulu. Halo, masih kedengaran ya? Ya. Ya, untuk tugasnya tadi sudah dikerjakan ya. Nanti bisa dikirim melalui Google Classroom yang sudah saya berikan tugas kemarin. Sekarang kita menuju ke kesimpulan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang mikrotik, kemudian macam-macam mikrotik, cara instalasi mikrotik, dan juga jenis-jenis mikrotik, untuk kesimpulannya hari ini kira-kira apa? Coba dibaca sama Mbak Furi. Kesimpulannya. Kesimpulan, mikrotik router OS merupakan sistem operasi berbasis unik yang mampu menjadikan komputer biasa yang mampu menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy server, dan lainnya. Karena sangat mudah digunakan, banyak orang menggunakan sistem operasi ini untuk membangun router mereka. Kedua, router board. Jika mikrotik router OS berupa sistem operasi perangkat lunak, router board justru sebuah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board diinstal sistem operasi OS meski berbentuk perangkat keras, namun router board berukuran sangat kecil dan praktis. Ya, gitu. Untuk kesimpulannya tadi sudah dibacakan Mbak Puri. Untuk mikrotik sedikit saya luruskan ya, sekalian nanti refleksi untuk pembelajaran hari ini. Mikrotik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mikrotik router OS, kemudian ada router board. Karena router OS itu kita harus menginstal, misalnya kita harus punya PC, kemudian PC itu diinstal sistem operasi mikrotik. Tapi kalau yang router board itu sudah paketan. Kita untuk mikrotiknya itu bentuknya sudah board gitu, biasanya ada misalnya RB misalnya, RB 941. Nah, 9 itu jenisnya, kemudian 4 itu jumlah portnya, ada 4 port, kemudian 1 itu untuk WiFi-nya. Jadi kalau misalnya RB 941 itu
router boardnya terdiri dari 4 Ethernet, 4 port Ethernet, kemudian 1 buah WiFi. Itu. Kemudian untuk refleksi juga ini, setelah tadi kita mempelajari ada beberapa fungsi dari mikrotik. Ada minimal ada 6. Ini fungsi mikrotik yang pertama yaitu bisa untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proxy di mikrotik, misalnya konten-konten bukan hanya yang terlarang saja, misalnya kalau kita di sekolahan itu sedang belajar, kita mau blocking YouTube, kita bisa menggunakan mikrotik. Kemudian fungsi yang kedua, untuk pengaturan dan konfigurasi LAN. Oh, misalnya di lab kita itu ada lab hardware, ada lab software, itu kita bisa sesuaikan dengan menggunakan mikrotik. Kemudian adanya pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat. Nah, kita kan servernya ada di ruang server sana. Kemudian untuk fungsi yang nomor 4 itu silakan dibaca Mbak Alif 4, 5, dan 6. Dapat digunakan sebagai hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. 5. Fungsi mikrotik yang kelima yaitu dapat digunakan untuk pembuatan PPPoE server. 6. Fungsi mikrotik yang keenam yaitu mampu memisahkan bandwidth speed internasional. Ya, seperti itu ya untuk pelajaran hari ini tadi. Untuk fungsi mikrotik ada 6 dan semoga saja semuanya bisa memahami. Dan untuk LKPD jangan lupa nanti dikumpulkan sesegera mungkin. Untuk pelajaran hari ini mungkin masih ada yang ditanyakan, Dak? Tidak ada, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga semuanya sehat-sehat saja.